Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo, hai teman-teman. Jumpa lagi di channel aku ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa, aku ingin sharing atau memberikan sebuah tutorial, khususnya tutorial untuk YouTuber pemula atau konten kreator pemula ya. Di sini tema pembahasan kita tentang seorang konten kreator yang cuma bermodalkan HP kentang doang tapi pengen jadi YouTuber sukses. Ya, bisa asalkan ada bakat dan kemauan. Ya, teman-teman, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan inti ya, kalau bisa bagi teman-teman yang menonton video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya, agar aku lebih semangat dalam membuat video. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita ya, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya pada video ini ya. Dan video ini aku tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman atau mengajari teman-teman. Namun di sini aku berusaha untuk sharing tentang bagaimana caranya agar kita sebagai content creator pemula bisa sukses di dalam dunia per-YouTuber. Khususnya ya seperti tema yang kita bahas pada kali ini ya. Cuma bermodalkan HP kentang doang tapi pengen jadi YouTuber sukses. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, karena kesuksesan itu adalah hak semua orang ya. Karena kalau ada dikutip salah satu dari moto tentang suksesan ya, kesuksesan itu adalah bukan sebuah hadiah atau pemberian, tetapi merupakan suatu pencapaian dari hasil jerih payah, melewati suatu proses dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan begitu bisa mencapai suatu tujuan. Baik teman-teman, di sini juga kita akan membahas tentang cara dengan bermodalkan HP kentang doang untuk menjadi bermodalkan HP kentang doang tapi pengen jadi YouTuber sukses ya. Di sini dalam rangka terlebih dahulu harus bisa memenuhi syarat monetisasi di YouTube ya teman-teman. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh ya kita ketahui bersama bahwa untuk menghasilkan uang di YouTube, seorang konten kreator atau YouTuber pemula perlu memenuhi sebuah persyaratan yang diberikan oleh YouTube ya teman-teman. Ya kita ketahui bersama bahwa pihak YouTube memberikan sebuah persyaratan yaitu dua pilihan. Di mana pilihan pertama, konten kreator atau YouTuber pemula mesti mencapai 4.000 jam tayang untuk video publik atau video panjang dalam kurun waktu 365 hari atau dalam waktu 1 tahun ya teman-teman. Kemudian untuk pilihan kedua, YouTube memberikan persyaratan yaitu konten kreator mesti untuk mencapai 10 juta penayangan untuk video short yang berdurasi minimal 15 detik atau maksimal 180 detik atau 3 menit dalam 10 juta penayangan dalam waktu 90 terakhir atau 3 bulan terakhir ya. Jadi di sini teman-teman, pihak YouTube memberikan dua pilihan, di mana kalau seorang konten kreator bisa mencapai salah satu pilihan tersebut, jadi tidak perlu untuk maksud saya misalkan konten kreator sudah mencapai 4.000 jam tayang untuk video publik, jadi tidak terlalu untuk
fokus di video short ya. Sebaliknya kalau misalkan konten kreator lebih cenderung untuk maksud saya sebaliknya, kalau bagi konten kreator yang lebih cenderung untuk pencapaian di video short dalam 10 juta penayangan, jadi tidak perlu lagi untuk memfokuskan di video panjang. Jadi pihak YouTube memberikan pilihan, di mana pilihan ini konten kreator mau fokus di video panjang atau di video pendek gitu teman-teman. Baik teman-teman, dalam mencapai syarat monetisasi di sini para konten kreator perlu memenuhi persyaratan ya teman, memenuhi persyaratan baik syarat monetisasi untuk pencapaian 4.000 jam tayang video publik atau video panjang maupun 10 juta penayangan di YouTube. Itu perlu ada sebuah usaha ya teman-teman, usaha dalam arti membuat konten. Nah, membuat konten di sini diusahakan untuk membuat video yang original, merupakan hasil karya sendiri. Kemudian kalau bisa video yang dibuat bisa menarik audiens, bisa menambah wawasan audiens, bisa bermanfaat bagi para audiens atau penonton, dan video yang dibuat akan kaya akan konten ya teman-teman. Sehingga dengan begitu jika para audiens menyukai video yang dibuat oleh konten kreator, insya Allah perlahan-lahan video yang akan dibuat akan bisa mendapatkan jam tayang atau untuk video panjang, ataupun bisa mendapatkan banyak viewers untuk 10 juta penayangan short di YouTube ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kembali lagi ke judul pembahasan kita mengenai seorang konten kreator pemula yang cuma bermodalkan HP kentang tapi pengen jadi YouTuber sukses. Itu ya boleh-boleh saja ya, sah-sah saja ya, asalkan ada kemauan ya, dan video-videonya yang dibuat video-video yang original, menarik, berkualitas tinggi, dan memenuhi syarat monetisasi ya teman-teman. Ya namanya kalau memulai dari awal itu memang berat ya teman-teman. Kita dalam memenuhi syarat monetisasi memang perlu memenuhi syarat 1000 subscriber dibarengi dengan 4.000 jam tayang, atau pilihan kedua harus memenuhi 1000 subscriber dengan 10 juta penayangan. Jadi teman-teman, saran aku ya, kalau untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu cepat, teman-teman cukup rajin-rajin untuk upload video short ya teman. Kenapa? Ya karena dengan mengupload video short biasanya itu lebih cepat untuk mendapatkan subscriber teman-teman. Dan apalagi dengan mengupload video short ya, itu hemat kuota teman-teman, karena untuk satu video itu paling cuma menghabiskan berapa MB ya kalau untuk video pendek atau video short. Itu biasanya keunggulannya ya teman-teman dari video panjang, itu lebih cepat untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu singkat ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu untuk beli subscriber ya. Jadi kalau untuk mendapatkan subscriber dalam waktu singkat, saran aku teman-teman rajin-rajin upload video short yang menarik ya teman-teman, video pendek ya. Nah teman-teman, kalau misalkan untuk
mengejar 4.000 jam tayang di video panjang atau video publik, ya saran aku ya teman-teman, buatlah video panjang atau video publik itu dengan kualitas original yang menarik, dan usahakan standarnya minimal maksud saya kalau bisa untuk membuat video publik itu berdurasi 10 menit ya teman-teman. Kalau untuk YouTuber pemula bisa membuat video yang berdurasi 5 menit ya, untuk mengejar 4.000 jam tayang ya. Sedangkan kalau teman-teman lebih cenderung untuk video short dalam syarat monetisasi itu, untuk video short kalau bisa membuat video yang menarik, yang trending atau yang viral ya kalau untuk video short. Jadi tergantung teman-teman mana teman-teman yang mau fokuskan, teman-teman dalam untuk memenuhi syarat monetisasi, apakah teman-teman lebih cenderung untuk fokus ke video panjang atau di video pendek. Jadi untuk mengetahui apakah video kita yang ditonton oleh audiens itu lebih cenderung di video pendek, maksud saya lebih cenderung di video panjang atau video short, bisa dilihat di analitik ya teman-teman di YouTube Studio. Jadi dengan melihat di analitik YouTube Studio, teman-teman bisa melihat apakah video kita ini lebih cenderung di video panjang ya, atau video publik, atau lebih cenderung di video short. Jika video kita ketika kita lihat di YouTube Studio, kita lihat di analitiknya itu lebih cenderung di video panjang, lebih baik teman-teman fokuskan di video panjang atau video publik ya. Saran aku ya, kalau untuk mengejar 4.000 jam tayang untuk video panjang atau video publik, teman-teman usahakan membuat video yang original, menarik, berkualitas tinggi, dan kaya akan konten, karena itu akan mempercepat menambah jam tayang di YouTube ya teman-teman. Karena biasanya video yang ini bukan tergantung dari seringnya mengupload video ya teman-teman. Biasanya YouTube itu lebih merekomendasikan video-video yang memang menurut YouTube itu memang video itu memang original dan berkualitas, dan memang memang layak untuk direkomendasikan oleh YouTube gitu teman-teman. Ini ya teman-teman, pengalaman aku ya teman-teman. Biasanya kalau video seorang konten kreator atau video seorang YouTuber pemula, walaupun video mereka belum dimonetisasi ya teman-teman, ada cirinya teman-teman. Biasanya kalau contoh video yang direkomendasikan oleh YouTube, biasanya walaupun belum mencapai 4.000 jam tayang, biasanya kalau video itu direkomendasikan oleh YouTube, cirinya adalah biasanya kalau untuk video panjang itu biasanya kalau misalkan dia sudah mencapai 100 penonton ya, biasanya muncul iklan teman-teman, walaupun belum monetisasi teman-teman, tapi untuk pendapatannya belum ini ya, kembali lagi ke pihak YouTube ya, karena muncul iklannya itu belum dimonetisasi ya teman-teman. Tapi itu sebagai ciri ya, ciri bahwa video yang muncul iklan tapi belum dimonetisasi itu, bahwa itu ciri video yang direkomendasikan oleh YouTube ya teman-teman. Itu salah satu cirinya ya. Ya, jadi saran aku teman-teman, buatlah sebuah untuk mengajar 4.000 jam tayang ya di YouTube bagi konten kreator pemula atau YouTuber pemula. Buatlah video-video yang original,
menarik, berkualitas tinggi, video yang kaya akan konten, video yang menambah wawasan audiens, video yang kalau bisa bermanfaat dan menghibur para audiens, teman-teman. Jadi kita perlu mencurahkan sebuah ide pemikiran dan waktu ya dalam membuat konten ya, teman-teman. Jadi masih di sini, teman-teman, kita perlu mencurahkan pemikiran ya, kita perlu memikirkan konten seperti apa yang bagus yang kita buat sebelum kita publikasikan di YouTube, agar video kita benar-benar video yang tepat sasaran untuk para audiens, dan agar video kita itu banyak ditonton oleh para audiens, dan agar video kita itu kita juga tidak sia-sia dalam mengupload video, dan agar konten kita bukan termasuk konten sampah ya, teman-teman. Jadi kalau kita memang benar-benar membuat video dengan konsep dan tujuan yang jelas, insya Allah video kita akan banyak mendapatkan viewers, banyak mendapatkan penggemar, banyak mendapatkan penonton yang suka menonton kita ya, teman-teman. Jadi kalau kita memang video kita itu original, menarik dan berkualitas tinggi, insya Allah video kita itu akan mendapatkan tempat di hati para penonton ya, teman-teman. Dengan begitu kita akan mendapatkan, lebih mudah mendapatkan 4.000 jam tayang di YouTube, dan insya Allah dengan target, kalau bisa di target 360 hari kita sudah mencapai 4.000 jam tayang di YouTube ya, teman-teman. Insya Allah, amin. Dengan begitu semakin cepat kita dimonetisasi ya, semakin cepat pula kita mendapat penghasilan dari YouTube ya, teman-teman. Ya teman-teman, jika teman-teman masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, teman-teman, agar aku lebih semangat dalam membuat video, teman-teman. Ya seperti itu ya, teman-teman, karena seseorang konten kreator atau YouTuber jika ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube mesti memenuhi persyaratan dari pihak YouTube, yaitu perlu memenuhi syarat, yaitu mencapai 4.000 jam tayang untuk video publik atau video panjang, atau pilihan yang satunya perlu mencapai 10 juta penayangan short di YouTube dalam waktu 90 hari atau 3 bulan terakhir ya, teman-teman. Yaitu tergantung dari masing-masing konten kreator, apakah lebih cenderung mau fokus ke video publik panjang atau mau fokus di video short ya, teman-teman. Ya teman-teman, saran aku ya teman-teman, dalam menjadi seorang konten kreator ya, usahakan agar bisa berkomunikasi dengan baik ya, teman-teman. Kalau bisa berkomunikasi dengan baik ya enak ya, jadi konten kreator bisa ngobrol, bisa mempresentasikan materi konten kepada audiens, bisa bicara di depan kamera ya, seperti ini ya. Ya pada awalnya aku kalau mau bicara depan kamera awalnya canggung ya, teman-teman. Awalnya nervous juga ya, teman-teman. Nervous ya. Dulu ya aku nggak tahu ya arti kata nervous, setelah aku terjemahkan bahasa Inggris ya. Nervous itu semacam artinya gugup ya, agak canggung ya. Ya memang awalnya kurang terbiasa, teman-teman, untuk ngobrol di depan, untuk bicara
di depan kamera seperti ini ya. Ya terkadang ya rasanya malu karena tidak terbiasa ya. Tapi eh, aku coba untuk beranikan diri ya, terus belajar, terus mau berkembang ya, berlatih, berusaha untuk bicara di depan kamera seperti ini ya teman-teman. Awalnya tidak terbiasa ya, tapi ya ada pepatah mengatakan ya, orang orang bisa karena biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau jadi konten kreator ya, mesti bisa lancar berbicara di depan kamera ya teman-teman. Atau bisa berkomunikasi dengan baik ya teman-teman. Agar dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik di depan kamera, agar konten kita juga terlihat terlihat menarik dan berkualitas ya teman-teman. Ya kalau bisa dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik ya seperti ini, kita kita diharapkan bisa menjadi seorang konten kreator yang bisa berbicara secara mandiri, dewasa dan profesional dengan menjelaskan materi kepada audiens ya teman-teman. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Kalau bisa kasih komen yang positif ya teman-teman, agar aku ya dengan teman-teman subscribe, like, and comment, agar aku bisa lebih semangat dalam membuat video-video terbaru ya teman. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi ya teman-teman. Jadi ketika aku upload video terbaru, jadi teman-teman juga bisa mengetahui ya video terbaru dari aku ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan nyalakan notifikasi lonceng ya teman-teman. Baik teman-teman, kembali lagi di pembahasan kita tentang ya seorang konten kreator yang cuma bermodalkan HP kentang doang ya, pengen jadi YouTuber sukses. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, seperti aku bilang tadi ya, karena kesuksesan itu adalah hak semua manusia ya. Kesuksesan itu adalah sebuah hak asasi atau hak setiap insan, hak setiap orang ya. Tapi tergantung insan itu tersendiri, tergantung individu itu sendiri, apakah mau mengejar kesuksesan itu dengan mau berusaha dan mau berkembang, ataukah hanya pasrah dengan keadaan ya teman-teman. Jadi kita dihadapkan sebuah pilihan ya teman. Kalau kita untuk meraih kesuksesan atau pencapaian yang kita harapkan, kita mesti untuk mengejar kesuksesan itu teman-teman, dengan kita berusaha dengan giat, dengan kita dengan berusaha keras, dan kita perlu ada suatu jeripaya dan ada suatu proses yang harus kita lalui, walaupun terkadang jatuh bangun ya teman-teman. Jatuh bangun ya, contohnya kalau misalkan dalam mengupload video kita, konten ini kita belum mencapai syarat monetisasi ya, yang kita perlu lakukan adalah terus bersabar dan konsisten upload video ya teman-teman. Jadi sabar dalam arti ya, kita mengupload video karena belum monetisasi, mungkin kita belum bisa mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Jadi kita baru bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube jika kita sudah memenuhi syarat ya, memenuhi syarat untuk 4.000 jam tayang ataupun mencapai 10 juta penayangan short di YouTube. Jadi teman-teman
Ya, karena kesuksesan itu kan bukanlah semudah membalikan telapak tangan ya teman-teman, karena kesuksesan itu perlu ada sebuah perjuangan dan doa. Ya, seperti yang ada di lagu Bang Roma Irama ya. Perjuangan dan doa ya teman-teman. Jadi kita mesti untuk mencapai kesuksesan dari konten kreator yang bermodal HP kentang doang ya teman-teman. Jadi konten kreator yang bermodalkan HP kentang doang pengen jadi YouTuber sukses ya nggak apa-apa ya, asalkan ada bakat dan kemauan teman-teman. Diiringi dengan perjuangan dan doa teman-teman. Jadi dalam rangka seorang konten kreator yang cuma bermodalkan HP kentang doang tapi pengen jadi YouTuber sukses ya, yang perlu dilakukan adalah terus mengupload video yang original, menarik, berkualitas tinggi, mengupload video-video yang akan kaya konten, kemudian berusaha untuk konsisten upload video, berusaha memikirkan untuk membuat video yang disukai para penonton ya. Terus perlu membuat video-video yang bagus, yang menarik ya, kira-kira video yang bisa bermanfaat atau menghibur atau bisa membuat penonton selalu ingin menonton video kita terus ya teman-teman. Kalau bisa ya itu yang harus kita pikirkan, bagaimana caranya agar kita bisa membuat video yang original, menarik, kaya akan konten, tetapi bisa membuat video dengan video kita itu penonton betah berlama-lama menonton video kita ya teman-teman. Itu yang perlu kita lakukan sekarang ya teman-teman. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat video yang menarik, yang bagus, yang kaya akan konten ya teman-teman, dan bebas klaim hak cipta ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau cuma sekedar membuat video original itu ya kalau bisa jangan hanya sekedar video original ya. Kalau bisa ya video kita itu mempunyai berbagai nilai ya teman-teman ya, seperti aku bilang tadi ya. Kalau bisa video kita itu kaya akan konten, menarik dan berkualitas tinggi ya teman-teman. Sehingga dengan begitu jika video kita disukai banyak penonton, insya Allah video kita akan perlahan-lahan mendapatkan jam tayang maupun mendapatkan banyak viewers ya. Dengan begitu perlahan-lahan kita bisa memenuhi syarat monetisasi ya teman-teman. Itu. Baik, bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya teman-teman. Bantu dukung video ini agar semakin lebih berkembang dengan subscribe, like, dan komen positif, dan juga agar aku lebih semangat dalam konten dan agar aku lebih semangat dalam membuat video-video ya teman-teman. Baik teman-teman, lanjut mengenai tema kita ya, tentang ya seorang konten tentang tentang konten ya. Konten cuma bermodalkan HP kentang doang ya, tapi pengen jadi YouTuber sukses ya. Yaitu ya bisa ya, asalkan ada bakat, kemauan ya. Tadi kita ya membahas tentang ya perlu ada perjuangan dan doa ya. Perjuangan dan doa yaitu ya kita perlu ada usaha dalam membuat video, ada usaha, ada jerih payahnya dalam membuat video ya. Terus konsisten upload video ya, membuat video yang original, menarik, berkualitas tinggi ya.
yang video yang bisa memberikan wawasan dan tutorial kepada para penonton. Dan kita perlu mengembangkan bakat ya teman-teman. Di sini menjadi konten kreator ini lebih ke pengembangan bakat ya teman-teman. Di sini kita konten kreator ini adalah sebuah profesi yang lebih pengembangan bakat dalam arti kita perlu mencurahkan inovasi, ide kreatif ya yang berguna untuk para penonton ya teman-teman. Jadi di sini kita konten kreator ini merupakan sebuah pekerjaan yang tidak terikat ya teman-teman. Tapi kita pada dasarnya perlu membuat video-video yang original, menarik dan berkualitas tinggi ya teman-teman. Ya, konten kreator ini ya merupakan sebuah profesi yang simple sebenarnya teman-teman. Sebuah profesi yang menyenangkan, tidak terikat waktu dan kapan kita ada waktu senggang untuk mengupload video ya teman-teman. Jadi kita tidak terikat ya teman-teman. Beda dengan karyawan perusahaan ya. Ya namanya kalau bekerja di instansi pemerintah atau pemerintah bekerja di instansi swasta, misalkan bekerja di sebuah perusahaan ya. Jadi untuk mendapatkan gaji, seorang karyawan perlu datang ke kantor sesuai jam absen, misalkan masuknya pagi, jam 7 harus di kantor ya. Terus kemudian mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan, mengerjakan pekerjaan sesuai deadline ya kalau bekerja di perusahaan ya. Dan harus membuat laporan, membuat prospek list dan membuat evaluasi harian, mingguan, bulanan ya. Beda dengan konten kreator ya teman-teman. Di sini kita tidak terikat dengan tidak terikat dengan waktu ya. Di sini kita tidak terikat, tapi kita diharapkan untuk membuat video yang bagus teman-teman. Kalau bisa ya, membuat video original, menarik dan berkualitas tinggi agar video kita itu disukai para audiens dan juga disukai YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman, maksud aku ya konten kreator ini adalah sebuah profesi dalam pengembangan bakat ya, dalam soal contohnya seperti ini ya, kalau bisa lancar berbicara di depan kamera ya teman-teman, menjadi seorang konten kreator ya. Dengan kalau bisa ya seperti aku bilang tadi ya, kalau kita sudah pengen jadi konten kreator ya sungguh-sungguh menjadi konten kreator ya, kita perlu bisa berkomunikasi dengan baik, kalau bisa lancar berbicara berbicara di depan kamera ya teman-teman, agar kita bisa fokus bisa mempresentasikan materi-materi dari konten video yang kita sajikan di YouTube ya teman-teman. Tapi sebelum kita tampil di depan kamera, sebelum kita ngonten, kita fokus kuasai dulu materi yang akan kita bahas ya teman-teman, dengan kita pahami dulu materi yang akan kita sajikan dalam konten video ya. Kalau misalkan kita kekurangan materi konten, maksud aku ya, kita perlu dari berbagai sumber ya teman-teman ya. Kita perlu mengumpulkan materi konten. Kalau kita kekurangan konten ya, kita perlu belajar dari berbagai sumber. Contohnya
membaca buku, bisa juga membaca artikel di internet, atau kita bisa belajar dari YouTuber lain ya teman-teman, dengan jurus ATM ya teman. Apa itu Bang ATM? Ya, ATM itu jurus amati, tiru, dan modifikasi ya teman-teman. Jadi kita perlu fokus menguasai materi-materi konten sebelum kita mensajikannya di YouTube, sebelum kita mempublikasikannya di YouTube ya teman-teman. Jadi kita perlu fokus menguasai materinya dulu teman-teman sebelum kita konten, sebelum kita tampil bicara di depan kamera seperti ini ya teman-teman, agar kita tidak tidak pelangap-pelongo di depan kamera. Jadi agar kita tidak bingung apa yang mau kita bicarakan ya. Jadi teman-teman, sebelum kita ngonten di depan kamera seperti ini, usahakan kita memang fokus fokus menguasai materi dulu ya teman-teman. Nah, baru kalau kita sudah merasa paham, kalau kita sudah merasa cukup menguasai ya teman-teman, ya kita insya Allah tidak akan nervous ya berbicara di depan kamera seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi kalau kita menguasai materi konten yang akan kita sajikan, jadi kita akan muncul sebuah confidence teman-teman, atau sebuah percaya diri. Dan para audiens juga, jika kita dengan confidence kita membawakan materi kita, para audiens juga akan menilai, oh berarti ini konten kreator ini memang menguasai materi konten yang disajikan gitu teman-teman. Jadi audiens juga menganggap konten kreator ini memang konten kreator sejati dan memang YouTuber sejati. Jadi para audiens juga tidak menganggap ini konten kreator abal-abal ya teman-teman. Atau YouTuber abal-abal ya. Jadi ya kalau bisa ya kuasai dulu materi kontennya teman-teman, agar memang audiens itu menilai ya kreator itu menyajikan memang benar-benar konten kreator yang paham akan materi yang disajikan, dan bukan konten kreator yang abal-abal ya teman-teman. Jadi kalau para audiens menonton konten kreator yang abal-abal, dia merasa rugi juga, udah habis kuota ya, ini materinya ya enggak ini ya. Enggak enggak sinkron ya gitu. Baik, bagi teman-teman yang masih menonton ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment positif ya teman-teman. Bantu dukung channel ini dengan subscribe, like, and comment positif, dan agar aku lebih semangat dalam membuat konten video ya teman-teman. Jadi teman-teman, ya kembali lagi ke pembahasan video ini ya. Konten atau konten kreator yang cuma bermodalkan HP kentang doang ya, tapi pengen jadi YouTuber sukses ya bisa, asalkan ada kemauan dan bakat, asalkan dengan konsisten ya. Jangan malas konten ya. Kalau malas konten ya bagaimana mau sukses kalau konten aja males ya, atau kontennya asal-asalan sembarangan ya. Ya jangan begitu ya. Kalau bisa buatlah konten, atau buatlah konten itu dengan sepenuh hati ya teman-teman. Buatlah konten itu dengan sepenuh hati ya, jangan asal-asalan, jangan sembarangan ya, agar kita juga tidak sia-sia mengupload video ya. Mana kan ngupload video ini pakai kuota teman-teman. Ya sayang lah kalau misalnya kita udah capek-capek ngupload video, udah pakai kuota tapi yang nonton sedikit ya, kita juga sedih juga ya teman-teman. Kita udah ngupload video, udah pakai kuota ya, tapi yang nonton sedikit, atau udah capek-capek video tapi lambat sekali untuk mencapai 4.000 jam tayang atau 10 juta penayangan di YouTube ya. Jadi kita perlu
apa namanya fokus membuat video yang original, menarik, berkualitas tinggi, kaya akan konten. Jadi supaya kita tidak sia-sia dalam mengupload, memang agar video kita memang video yang bermanfaat bagi audiens dan bisa mempunyai nilai ya, mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat bagi para audiens, dan supaya konten kita bukan menjadi konten sampah ya teman-teman. Ya kalau bisa, kalau sudah berniat untuk menjadi konten kreator sukses atau pengen jadi YouTuber sukses, ya kalau bisa kita raih kesuksesan itu teman-teman. Kita raih kesuksesan itu dengan berusaha keras, dan ada jerih payah dan effort ya, agar kita bisa mencapai konsep tujuan dalam menjadi YouTuber sukses ya teman-teman. Dengan begitu suatu saat dengan mendapat penghasilan di YouTube ya insya Allah kita kalau bisa merubah keuangan kita ya, merubah keuangan masa depan kita menjadi lebih baik, merubah nasib keuangan kita menjadi lebih baik ya. Walaupun saat ini mungkin teman-teman yang masih konten ya tapi belum monetisasi, ya ucapannya sabar aja ya teman-teman. Karena untuk mendapatkan penghasilan di YouTube itu dibutuhkan sebuah konsisten dalam upload video ya teman-teman, konsisten dalam upload video, dan perlu ada jerih payah, perjuangan, dan jangan lupa berdoa juga teman-teman. Dan perlu ada pengembangan bakat ya teman-teman dalam konten kreator ini. Usahakan untuk terus tetap belajar ya, tetap belajar, berlatih ya, agar kita bisa mensajikan materi konten dengan baik kepada audiens. Jika masih canggung atau nervous ngobrol di depan kamera atau tampil di depan kamera seperti ini, ya usahakan untuk belajar lancar berbicara di depan kamera ya teman-teman. Kalau bisa gunakan ya bahasa Indonesia dengan baik ya, karena kita menggunakan bahasa yang umum aja ya teman-teman, agar bisa dimengerti oleh kalangan banyak para penonton ya teman-teman. Ya karena yang mungkin yang menonton video kita ini bukan bukan dari satu kota saja, tapi dari banyak kota, bahkan bisa dari mancanegara yang menonton kita ya. Ya contohnya aku ya, kalau melihat di analitik ya, video aku tidak hanya ditonton di Indonesia ya teman-teman, tapi juga ditonton oleh penonton dari Singapura dan juga Malaysia teman-teman ya. Ya itu kan di analitik itu kan ada ada laporan mingguan ya teman-teman di YouTube itu. Pas aku cek ya, berarti video aku tidak hanya di Indonesia saja teman-teman ditonton, tapi juga di Singapura dan Malaysia juga ya. Jadi nomor negara kedua yang menonton video aku ini negara Malaysia teman-teman. Ya. Baik, bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment positif ya teman-teman. Bantu dukung channel video ini agar menjadi channel yang lebih berkembang ya, dan agar aku lebih semangat dalam membuat video.
Baik, teman-teman, kembali lagi ke tema pembahasan kita ya, dengan bermodalkan HP kentang doang tapi pengen jadi YouTuber sukses ya. Eh, Tentunya perlu ada suatu perjuangan dalam mengupload video ya, berusaha untuk membuat video yang original, menarik, berkualitas tinggi, yang kaya akan konten. Ya kalau bisa untuk video panjang buatlah durasi minimal, standarnya 10 menit ya. Untuk YouTuber pemula bisa eh, membuat video durasi yang minimal 5 menit ya teman-teman, agar ketika nanti dimonetisasi oleh pihak YouTube, jika sudah mencapai monetisasi, agar bisa setidaknya eh, ada banyak iklan yang tampil di video ya teman-teman, di video teman-teman gitu. Usahakan juga ya kalau bisa skill yang perlu dimiliki seorang konten kreator pemula ya, selain bisa berkomunikasi dengan baik, kalau paling tidak bisa menguasai teknik editing video teman-teman. eh Tujuannya kenapa Bang? Agar ketika teman-teman ada sebuah konten video yang perlu diedit, agar video yang eh, konten video yang diedit akan terlihat lebih menarik dan terkesan profesional. Jadi dengan menguasai teknik editing video itu, teman-teman bisa mengedit video dengan menambahkan intro, menambahkan background atau watermark ya, dan bisa menggabungkan video ya. Ya ada berbagai pilihan aplikasi editing video seperti aplikasi CapCut, Canva, KineMaster, InShot, dan ada berbagai pilihan aplikasi lainnya ya di Play Store ya. Tergantung teman-teman nyamannya menggunakan aplikasi apa ya teman-teman. Ya saran aku teman-teman, kalau teman-teman ini ingin menambahkan background pada video teman-teman ya, ketika mengedit video, saran aku gunakanlah background yang langsung disediakan oleh YouTube Studio ya teman-teman. Jadi di YouTube Studio itu pihak YouTube sudah menyediakan berbagai background yang bebas hak cipta ya teman-teman. Dengan begitu, dengan menggunakan background dari YouTube jadi aman ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan background di luar YouTube Studio, di luar platform YouTube, dikhawatirkan akan terindikasi klaim hak cipta ya teman-teman. Jadi itu bisa merepotkan teman-teman. Contohnya kemarin aku menggunakan background pada website website Pixabay kalau nggak salah ya. Ya awalnya itu no copyright ya teman-teman di Pixabay itu ya. Tapi ketika selang beberapa hari atau kelang seminggu itu, kemudian ada notifikasi ada klaim hak cipta ya teman-teman kalau menggunakan background dari luar YouTube Studio, contohnya di Pixabay. Ya saran aku teman-teman gunakan background yang sudah disediakan oleh YouTube Studio ya teman-teman. Jadi pihak YouTube sudah menyediakan background untuk mendukung video-video konten kreator ya. Jadi jika teman-teman pengen menggunakan background yang aman dan bebas hak cipta, teman-teman gunakan saja background yang langsung dari YouTube Studio ya teman-teman, agar aman dan bebas klaim hak cipta. Kemudian teman-teman, kembali ke pembahasan kita ya.
Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment positif ya. Bantu channel ini agar lebih maju dan berkembang, dan agar aku lebih semangat dalam membuat konten video ya teman-teman. Baik teman-teman, lanjut ke tema pembahasan kita tentang konten kreator yang cuma bermodalkan HP kentang doang tapi pengen jadi YouTuber sukses ya. Bisa asalkan ada bakat dan kemauan ya teman-teman. Jadi kembali lagi sebagai pendukung untuk mengejar syarat monetisasi 4.000 jam tayang ataupun untuk mencapai 10 juta penayangan short di YouTube ya. Konten kreator selain cuma bermodalkan HP, kalau bisa terus mengasah bakatnya teman-teman. Maksud aku di sini mengasah bakat dalam berkomunikasi dengan baik ya, berkomunikasi dengan baik dalam arti lancar berbicara di depan kamera, dengan fokus menguasai materi yang akan disajikan agar bisa mempresentasikan konten-konten yang akan disajikan kepada para audiens ya teman-teman. Kalau misalkan masih canggung seperti aku bilang tadi, kalau masih canggung bicara depan kamera ya belajar terus, berlatih, kembangkan diri, kembangkan bakat dalam berbicara ya. Karena kalau bisa konten kreator ini dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya teman-teman. Kalau bisa lancar ngobrol depan kamera ya, seperti ini contohnya ya. Ya ini contoh kalau kita membuat video tutorial ya. Beda kalau untuk video-video yang seperti musik ya, itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu perlu muncul di depan kamera atau bicara seperti ini ya. Tapi kalau kita membuat video yang tutorial seperti ini, kita mesti dituntut untuk lancar ngomong di depan kamera ya teman-teman. Kita mesti terlebih dahulu menguasai materi-materi yang akan kita sajikan ya teman-teman, dan kita perlu confidence, percaya diri ya, agar kita tidak canggung ketika menyajikan konten ke YouTube ya teman. Jadi yang perlu dimiliki ya, paling tidak skill konten kreator pemula atau YouTuber pemula, yaitu bisa berkomunikasi dengan baik atau bisa berkomunikasi dengan baik, kalau bisa lancar bicara di depan kamera ya, dan kalau bisa menguasai teknik editing video ya teman-teman. Dan berusaha untuk selalu membuat video yang original, menarik, berkualitas tinggi, dan kaya akan konten. Kemudian kalau bingung konten apa yang harus dibuat ya, jangan bingung-bingung ya, buatlah konten yang sesuai minat dan hobi. Banyak tema yang bisa dijadikan konten yang bisa digarap ya. Contohnya konten tentang tutorial seperti ini, kemudian konten tentang motovlog atau fashion, pendidikan, kesehatan, tentang kuliner, tentang traveling, tentang musik, dan ada berbagai banyak tema konten yang bisa digarap ya teman-teman. Tergantung dari kemampuan teman-teman ya. Buatlah video yang mudah, yang menurut teman-teman mudah, menyenangkan, dan tidak memberatkan teman-teman, dan teman-teman memahami materi konten itu dan bisa menyajikan konten itu kepada audiens, dan bisa dengan mudah untuk menyajikan dan menyuguhkan kepada para audiens ya. Intinya buatlah konten sesuai minat dan hobi.
sesuai minat hobi yang mudah dan menyenangkan ya. Jadi tidak perlu membuat konten yang berat-berat teman-teman, tidak perlu menjadi orang lain ya teman-teman. Ya kita melihat youtuber senior yang lain ya, kadang kita pengen jadi seperti mereka ya, tidak perlu ya teman-teman. Tetaplah menjadi diri sendiri dan tidak perlu menjadi orang lain. Buatlah konten dengan ciri khas dan keunikan teman-teman sendiri. Itu yang terpenting ya teman-teman. Jadi tidak perlu untuk menjadi seperti orang lain, tidak perlu menjadi seperti youtuber senior yang lain ya teman-teman. Tetaplah berusaha untuk jadi diri sendiri dan membuat video dengan ciri khas dan keunikan dari diri sendiri. Dengan begitu kita akan bisa membuat konten dengan ciri khas dan keunikan kita sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menjadi konten kreator ini ya, saran aku ya tidak perlu menjadi seperti orang lain ya teman-teman, tidak perlu meniru-niru apa namanya gaya orang lain ya. Jadi kita tetaplah membuat konten dengan apa namanya, tetap menggunakan gaya bahasa kita sendiri, tetap menjadi diri sendiri dengan ciri khas dan keunikan kita sendiri ya teman-teman. Dengan begitu kita akan mudah membuat konten dengan mudah dan menyenangkan teman-teman. Baik teman-teman, sudah hampir 1 jam kita ini sharing ya. Bagi teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya, agar aku lebih semangat dalam membuat video. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar video ini ya teman-teman. Insya Allah aku akan menjawab pertanyaan teman satu persatu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masih ada waktu ya, sedikit lagi ya. Jadi teman-teman, tema pembahasan kita ini cukup menarik ya, tentang konten kreator yang cuma bermodalkan HP doang tapi pengen jadi YouTuber sukses ya. Bisa ya teman-teman, bisa aja ya, kalau asalkan ada bakat dan kemauan ya teman-teman. Jadi ya saran aku tadi ya teman-teman, kita khususnya konten kreator pemula atau YouTuber pemula paling tidak memiliki skill dasar berkomunikasi dengan baik dan bisa menguasai teknik editing video ya teman-teman. Dan kalau bisa berusaha untuk meningkatkan public speaking ya teman-teman. Apa itu Bang public speaking, kok bahasanya tinggi sekali ya? Ya itu teman-teman ya, public speaking itu semacam ini ya, peningkatan keterampilan berbicara ya teman-teman. Jadi agar berbicara di depan kamera itu membuat audiens itu memang yakin bahwa konten kreator itu bisa menyajikan materi dengan apa namanya, dengan percaya diri, dan memang benar-benar konten kreator itu menguasai materi yang disajikan. Jadi teman-teman dengan meningkatkan public speaking ini, maksudnya konten kreator paling tidak bisa apa namanya, lebih terampil berbicara di depan kamera ya, lebih terampil berbicara di depan kamera, lancar berbicara dengan kamera, kemudian apa namanya tuh apa namanya ya, dengan confidence juga ya, membawakan materi dan menggunakan intonasi yang pas ya teman-teman. Dengan begitu penyajian materi konten akan semakin menarik dan lebih bagus dengan menggunakan teknik public speaking ini ya teman-teman. Ya, ini semacam peningkatan keterampilan berbicara ya. Jadi teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa apa namanya, bisa pelajari lagi ya tentang public speaking ini ya. Jadi maksudnya agar konten kreator lebih terampil dalam berbicara dan para audiens melihat bahwa konten kreator itu memang benar menguasai
materi yang disajikan ya teman-teman. Kemudian teman-teman, saran aku ya, agar bisa mencapai 4.000 jam tayang ini, tadi kalau bisa berkomunikasi dengan baik, menguasai teknik editing video, kemudian dengan peningkatan public speaking, kemudian bisa menentukan tema video, dan kalau bisa ya ini menggunakan teknik SEO ya, search engine optimization. Nah, ini maksudnya agar video kita lebih menonjol tampil di kolom pencarian teman-teman. Jadi dengan SEO ini para audiens akan lebih mudah menemukan video kita teman-teman. Jadi ini maksudnya video kita itu kalau bisa diberikan judul yang menarik teman-teman, judul video yang menarik, kemudian diberikan deskripsi yang menarik, dan diberikan tag yang sesuai dengan tema video kita ya teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini teman-teman yang masih menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Ya teman-teman, kita sudah 1 jam di materi pembahasan video kita pada kali ini ya. Mungkin sampai di sini dulu video kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini, khususnya teman-teman konten kreator pemula atau YouTuber pemula ya. Semoga video ini bermanfaat dan tetap selalu semangat dalam konten, dan tetap selalu berkarya membuat video yang original, menarik, berkualitas tinggi, dan kaya akan konten. Baik teman-teman, sekian dulu materi konten pada video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and komen positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.